Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat, saya Ahmad Fanani, peserta calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 2 Rajasinga, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Saya sehari-hari bekerja sebagai guru olahraga. Bapak dan Ibu guru hebat, saya akan memaparkan infografis filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Ia lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Sebagai keturunan ningrat, Suwardi kecil berkesempatan menempuh pendidikan bersama anak-anak bangsa Eropa di Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara kecil sekolah di sekolah dasar untuk orang Eropa. Ia lalu melanjutkan pendidikan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumiputra pada tahun 1905. Karena kerap sakit, ia tidak menamatkan sekolah tingginya. Sejumlah sumber lain mendapati pemerintah Belandalah yang memutus beasiswa pendidikannya pada tahun 1910. Kendati demikian, ia gemar mencari ilmu di berbagai tempat. Ki Hajar Dewantara belajar beragam hal baru dari menggeluti profesi sebagai wartawan. Salah satu surat kabar yang pernah menjadi tempatnya berkarya yaitu Sedio Tomu, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahya Timur, dan Pusara. Tulisannya dinilai sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti penjajahan. Ia juga aktif di organisasi Budi Utomo untuk mengunggah kesadaran masyarakat saat itu agar bersatu mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 25 Desember 1912, ia juga membentuk Indische Partai, partai politik nasionalisme pertama bersama Dawes-Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia. Sepanjang peradabannya, seiring perubahan zaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir, sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Oleh karena itu, kemerdekaan menjadi isu kritis dalam pendidikan karena menyangkut usaha untuk memerdekakan hidup lahir dan hidup batin manusia, agar manusia lebih menyadari kewajiban dan haknya sebagai bagian dari masyarakat, sehingga tidak tergantung kepada orang lain dan bisa bersandar atas kekuatannya sendiri. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Semangat agar anak bisa bebas belajar, berpikir agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia. Ini yang akhirnya menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Gagasan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso suntulodo, pendidik memberi teladan, ing madyo mangun karso, pendidik selalu berada di tengah, harus memulai dan memotivasi, dan tutwuri handayani, pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk maju. Tidak hanya merupakan slogan dan kata-kata indah semata. Sistem pendidikan yang masih membatasi perlu diperbaiki agar sejalan dengan dedikasi Ki Hajar Dewantara
dalam mengembangkan identitas budaya anak bangsa sehingga menciptakan generasi cerdas dan berkarakter. Problematika anak-anak terhadap pendidikan bukan hanya masalah pada suatu kasus konsumsi masyarakat belaka, tetapi menjadi masalah nasional yang terstruktur, bahkan terasa dalam kehidupan kita sehari-hari ketika mengenyam bangku sekolah. Stigma bahwa anak tetangga lebih pintar atau cerdas, serta tuntutan belajar dan karier lainnya, juga diutarakan terhadap bagaimana permasalahan keluarga untuk tumbuhnya anak atas pendidikan. Masalah pendidikan kemudian berlanjut ketika sampai ke hubungan interpersonal antara murid dan guru di sekolah. Guru cenderung lebih banyak berbicara bagaimana mengajar yang baik dan benar dengan ukuran pencapaian target kurikulum yang ditentukan, ketimbang mempertanyakan mengapa dan apa manfaat suatu pelajaran yang diberikan kepada murid. Pendeknya, pola pendidikan yang selama ini banyak terjadi adalah model pendidikan bahwa guru sebagai subjek bercerita dan para murid sebagai objek yang patuh untuk mendengarkan. Praktis permasalahan pendidikan tersebut mengingatkan kita kepada Ki Hajar Dewantara yang meletakkan tentang dasar-dasar pendidikan yang penting untuk menumbuhkan kesadaran dan kecerdasan anak-anak. Ternyata Ki Hajar Dewantara juga mempunyai pandangan mengenai anak-anak yang dikaitkan dengan filosofi padi dalam pendidikan. Pandangan filosofi padi oleh Ki Hajar Dewantara bahwa padi merupakan bentuk produk dari bagian suatu kebudayaan, baik itu secara adab maupun barang yang dihasilkannya. Menurut beliau, pertumbuhan padi ditentukan atas perlakuan oleh petani yang mengolah padinya sendiri. Adanya usaha, inovasi, daya upaya atau cara-cara ilmiah untuk memperbesar hidupnya padi merupakan tantangan bagi petani bagaimana cara untuk memperbaiki sawahnya. Dalam konsep sekolah taman siswa sendiri, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidikan layaknya sebuah taman. Taman yang dimana merupakan sistem tempat untuk bertumbuh kembangnya tanaman beserta buahnya, serta tukang kebun yang rutin merawat dan menikmati hasilnya. Hal yang ditekankan bahwa baik buruknya hasil tanaman, tugas dari tukang kebun hanya bisa memperbaiki atau memperindah jenis tanaman yang dihasilkan. Begitu pula dengan pendidikan bagi anak-anak.